Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raden Roro Jamilah dan rekan saya Anu Rizky. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai metode terbuka dalam mencari akar persamaan nonlinear. Sebelum itu, apa sih metode terbuka? Jadi metode terbuka ini adalah salah satu metode penyelesaian persamaan nonlinear yang tidak memerlukan selang A dan B yang mengandung akar. Metode ini cenderung lebih cepat tetapi juga sensitif terhadap tebakan awal. Nah, kali ini kita akan menggunakan 3 metode terbuka untuk memecahkan persamaan, yaitu dengan metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Kemudian kita akan menggunakan persamaan berikut untuk dicari akarnya dengan 3 metode yang disebutkan tadi, yaitu persamaan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x ditambah 4. Kemudian dalam pengerjaan tugas ini kami membagi menjadi 2 bagian utama, yaitu yang pertama penghitungan secara manual menggunakan Microsoft Excel, yang kedua penghitungan secara otomatis menggunakan kode program. Nah, pada kesempatan ini saya bertanggung jawab untuk bagian penghitungan manual menggunakan Excel. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana proses iterasi dilakukan langkah demi langkah dalam Excel menggunakan 3 metode terbuka. Baik, yang pertama kita akan menggunakan metode iterasi sederhana. Nah, di iterasi sederhana ini bentuk dari persamaan fx bisa kita ubah ke dalam bentuk-bentuk lain dengan cara yang pertama kita harus lihat dulu suku mana yang memiliki variabel x di dalamnya. Di sini kan ada 2 tuh, x pangkat 3 dan min 6x. Jadi di sini nanti kita akan gunakan x pangkat 3 terus x pangkat 3 kurang 6x, kemudian yang terakhir min 6x. Selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk pertama ya. Nah, di sini kita akan gunakan yang x-nya aja, yang x pangkat 3 ini. Jadi di sini kita akan tulis dulu x pangkat 3. Kemudian karena kita ingin bisa, jadi min 6x tambah 4 ini kita pindah ruas. Jadi kalau pindah ruas kan berarti menjadi positif kurang 4x. Kemudian untuk supaya bisa menjadi x tunggal di sebelah ruas kiri, maka pangkat 3 ini harus kita pindah ke ruas kanan. Dengan berarti x pangkat 3 akan menjadi akar 3 bila dipindah ruas. Jadi 6x kurang 4. Nah, maka kita akan dapat ke bentuk persamaan pertama ya. Jadi hasilnya gx ke 6x min 4. Oke. Lanjut ke bentuk kedua. Nah, di sini kita akan gunakan x pangkat 3 kurang 6x. Jadi di sini kita tulis dulu x pangkat 3 kurang 6x. Kemudian untuk konstantanya kita pindah ke ruas kanan ya, berarti menjadi negatif 4. Nah, kemudian di sini kita akan faktorkan x-nya dengan cara kita pisah dulu x. Kemudian supaya x ini dikali berapa supaya menjadi x pangkat 3, berarti kan x pangkat 2. Di sini supaya menjadi 6x, berarti kan di sini 6 min 4. Nah, jadi kan kalau kita kali ke dalam seperti ini, berarti x dikali x pangkat 2 kan jadi x pangkat 3. Kemudian x dikali min 6x menjadi x dikali min 6 menjadi min 6x. Oke, kemudian kita pisahkan supaya menjadi x tunggal di ruas kanan, di ruas kiri. Kita pindah, berarti x pangkat 2 kurang 6 nya menjadi membagi. Nah, maka kita akan mendapat bentuk kedua dari persamaan fx nya. Di sini gx oke.
kemudian ke persamaan ketiga. Nah di sini kan udah x pangkat 3, x pangkat 3 kurang 6x, berarti sisa yang 6x min 6x ini. Karena kan sebelah kiri ini jangan sampai kita ada negatifnya, jadi di sini 6x akan kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi menjadi positif 6x. Kemudian x pangkat 3 ditambah 4. Nah ini kan tetap ya posisinya karena yang berpindah ruas itu min 6x nya. Kemudian supaya menjadi x tunggal di sebelah ruas kiri, kita akan pindah 6 nya ke ruas kanan, jadi pembagi. Oke, yang kedua, bentuk ketiga sudah kita dapatkan. Nah saya di sini hanya menggunakan ke dalam 3 bentuk ya. Oke, nah dari ketiga bentuk gx ini, maka kita bisa masukkan persamaan ini ke dalam Excel-nya. Oke, di sini di bentuk pertama kan menghasilkan gx sama dengan 3 akar 6x kurang 4. Nah di sini, jadi kalau 3 akar itu di Excel akan menjadi power ya untuk penghitungannya. Jadi di sini kita kan sudah masukkan persamaannya. Kemudian di iterasi sederhana ini kita bisa juga menentukan tebakan awal untuk status konvergensinya. Dengan hasil gx ini kita turunkan menjadi g aksen x. Nah di sini saya sudah turunkan ya, dengan tebakan awalnya 3, kemudian menghasilkan 0,344. Nah 0,344 ini kurang dari 1, maka tebakan awal konvergensinya yaitu konvergen monoton. Selanjutnya masuk ke perhitungan iterasi. Di sini kan tadi tebakan awalnya saya menggunakan x-nya itu 3. Kemudian untuk gx kita tinggal masukkan dari persamaan yang kita dapat tadi dengan x-nya kita masukkan yaitu di iterasi pertama 3. Sama juga dengan fx ya. Tinggal kita masukkan fx awal ini, kemudian x-nya kita ganti menjadi 3. Selanjutnya untuk keterangan kita ambil dari nilai fx-nya. Nah, kita akan bandingkan jika absolut fx ini lebih kecil dari nilai error. Nah, di sini kita tentukan juga ya nilai errornya itu saya menggunakan 0,001. Nah, jika si fx ini lebih kecil dari si error, maka keterangannya akan berhenti. Nah, jika tidak, maka prosesnya akan terus dilanjutkan. Kemudian di sini jika kita sudah mendapat nilai x, gx, fx, dan keterangan di iterasi pertama, selanjutnya kita ke iterasi kedua. Di iterasi kedua, fx ini, di iterasi kedua, x-nya ini ditentukan dari hasil gx di iterasi pertama. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai yang ada di gx. Selanjutnya untuk gx, fx, dan keterangan di iterasi kedua itu sama saja ya dengan yang di iterasi pertama. Selanjutnya karena ini di keterangan efeknya masih lebih besar dari error, maka prosesnya terus dilanjutkan sampai kepada iterasi ke-14 di mana fx-nya sudah lebih kecil daripada error. Di sini kita menemukan akarnya ada di 2,00008. Selanjutnya untuk menentukan status konvergensi dari perhitungan iterasi ini, berarti kan konvergensinya sudah berstatus real ya. Kita bisa melihat dari cara bekerja si x ini, dimana kita punya syarat ya, kalau misalkan konvergen itu iterasi lama-lama berhenti menuju satu nilai pasti. Jadi kita lihat di sini bahwa x ini menuju iterasi pasti ya, dia tetap turun pada menuju satu nilai. Kemudian iterasinya ini mendekat secara satu arah, nggak turun naik, berarti kan kita bisa kategorikan dia monoton. Berarti hasil akhirnya kita akan mendapatkan real statusnya yaitu konvergen monoton.
Oke, lanjut untuk iterasi sederhana bentuk kedua. Kita bisa lihat di sini ya, hasil dari ini tadi tinggal kita masukkan ke dalam Excel-nya. Rumusnya sama seperti di iterasi pertama ini, tinggal kita ganti di bagian GX-nya. Nah, di sini juga saya sudah menghitung tebakan awal status konvergensinya. Di sini didapat divergen monoton ya. Nah, kemudian dari perhitungan iterasi ini, akar ditemukan pada iterasi 8 dengan X-nya 0,73213. Kemudian untuk real status konvergensinya kita bisa lihat bahwa di sini X pertama itu 3, kemudian X keduanya tiba-tiba min 1, kemudian kembali lagi menjadi 0, berarti untuk syaratnya itu kita bisa lihat bahwa kan berarti dia tidak konsisten ya, berarti kita bisa kategorikan itu berisolasi karena kadang lebih besar kadang lebih kecil tapi tetap mendekat ke akar. Dan tadi itu karena dia berhenti menemukan akar berarti masuk kategori konvergensi. Jadi hasil akhirnya yaitu konvergen berisolasi. Selanjutnya di bentuk terakhir, bentuk ketiga, kita tinggal masukkan saja GX yang kita dapat tadi. Di sini juga saya telah menghitung tebakan awal status konvergensinya, kita mendapat konvergen monoton. Nah, di sini perhitungannya sama saja ya seperti sebelumnya, dimana cuman GX-nya aja yang dirubah ke dalam persamaan ini. Kemudian kita di sini kita tidak mendapatkan akar ya di sini karena nilainya semakin iterasi semakin tinggi sampai berstatus 0 ya, error. Komputer tidak bisa menghitung lagi. Jadi keputusan akhirnya di sini karena si iterasi tadi tidak bisa mendapatkan akar, berarti iterasi makin menjauh dan tidak berhenti menuju akar, berarti kita bisa kategorikan itu divergen. Kemudian untuk monoton dan berisolasinya, karena dia tidak menuju suatu akar, berarti kita tidak bisa kategorikan dia monoton atau berisolasi. Jadi hasil akhirnya dari saya yaitu hanya divergen saja. Selanjutnya kita akan ke metode kedua, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, di Newton-Raphson ini untuk mencari akarnya kita harus pastikan dulu X awal dan pastinya errornya ya, errornya sama saja seperti tadi yang saya gunakan. Kemudian di sini juga kita harus menentukan seperti tadi juga bahwa persamaan kita itu konvergen atau tidak. Dan pastinya melihat juga X awalnya ya. Di sini kita harus menurunkan fx-nya ke dalam bentuk f aksen x dan f aksen x. Nah, cara untuk mendapatkan f aksen x dan f aksen x ini caranya oke, kita pindah ke bawah dulu ya. Nah, di sini untuk kita mendapatkan f aksen x, kita lihat nih, yang pertama x pangkat 3 nya. Nah, kalau x pangkat 3 itu kan berarti 1x pangkat 3, jadi satunya ini kita kali 3, kita mendapat hasil 3. Kemudian pangkat pada x nya ini kita akan kurangi 1, berarti 2 kan, berarti 3x pangkat 2. Kemudian kita teruskan 6x, berarti di sini kan sama dengan 6x pangkat 1, jadi 6 nya kita kalikan dengan 1 menjadi 6. Kemudian ini dikurang 1 kan jadi habis, jadi nggak ada x nya lagi. Jadi fx nya kita peroleh yaitu 3x pangkat 2 kurang 6. Selanjutnya untuk f aksen x nya, dari persamaan f aksen x kita lihat lagi di sini kan 3x pangkat 2, berarti 3 nya dikali 2 6, kemudian 2 nya dikurangi 1 jadi 1, berarti 6x, dan 6 nya ini habis yang nggak ada yang bisa dikalikan dan dikurangi. Oke, diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, sama ya. Selanjutnya untuk masukkan nilai fungsinya ini, kita tinggal masukkan aja fx nya, f aksen x nya, f aksen x nya.
ke dalam rumus ya. Jadi x-nya ini tinggal kita ganti menjadi x awal ini. Kemudian kita dapatkan hasilnya untuk fx itu 1,125, f aksen x-nya min 5,25. Kemudian f aksen x-nya diperoleh 3. Nah, untuk menentukan konvergensi, pastikan juga ya hasil fx-nya ini tidak sama dengan 0. Begitu pula dengan f aksen x-nya. Kemudian untuk menghitung konvergensinya, kita masukkan dengan rumus ini. Fx dikali f aksen x dibagi f aksen x pangkat 2 absolut. Dan itu harus kurang dari 1. Nah, karena di sini hasil kita kurang dari 1, berarti dia dinyatakan konvergen. Kalau lebih dari 1, artinya kan tidak konvergen, berarti kita tidak bisa meneruskan untuk perhitungan selanjutnya. Oke, karena kita ini sudah konvergen, lanjut ke perhitungan iterasi. Pada perhitungan iterasi ini, kita memiliki XO, Fx, F aksen x, X new, galat error, dan keterangannya. Jadi di iterasi pertama, XO ini dari X awalnya, kemudian Fx-nya tinggal kita masukkan saja persamaan Fx-nya, begitu pula F aksen x-nya. Kemudian untuk X new-nya kita dapat dari rumus berikut, yaitu Xi, yang XO ini dikurang Fxi dibagi F aksen i. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian setelah kita peroleh hasilnya, kita akan cari galat errornya dengan mengabsolutkan hasil dari fx. Kemudian untuk keterangannya sama saja seperti tadi ya. Keterangan berhenti itu didapat dari jika si AB absolut fx-nya ini lebih kecil dari errornya. Kemudian untuk iterasi keduanya, XOUT iterasi kedua ini diperoleh dari X new di iterasi pertama. Kemudian fx, f aksen x, X new, galat error, dan keterangannya sama saja caranya seperti pada iterasi pertama. Kemudian untuk XOUT seterusnya dari iterasi kedua sampai seterusnya ini sama saja ya, kita ambil dari X new. Nah, di sini kita mendapat akarnya pada iterasi ketiga dengan 0,732. Jadi kita di sini sudah berhasil mendapatkan akar dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x ditambah 4. Jadi akarnya 0,732 dengan metode Newton-Raphson. Oke, lanjut ke metode terakhir kita, yaitu metode secant. Di metode ini kita masih menggunakan persamaan yang sama. Kemudian kita juga akan menentukan x0, x1, dan errornya. Di sini saya x0-nya menggunakan min 2, x1-nya min 3, errornya sama seperti tadi 0,001. Kemudian di metode secant kita memiliki x0, x1, fxi kurang 1, fxi, x new, kemudian galatnya dan keterangan pastinya. Nah, x0 ini kita ambil dari sini, kemudian x1-nya ini, fx kurang 1 ini kita masukkan persamaannya dengan x-nya itu dari x0. Kemudian fxi juga sama, kita masukkan persamaannya ini, tapi x-nya diganti menjadi x1 ini. Kemudian untuk x new-nya kita peroleh dari rumus berikut, di mana x1 dikurang fx1 dikali x1 kurang x0 dibagi fx1 dikurang fx0, menghasilkan hasil berikut x new-nya ya. Kemudian untuk galat error ini kita dapat dari x new ini dikurang dengan x1, kemudian diabsolutkan. Nah, keterangannya tetap sama seperti tadi, di mana berhenti itu dengan syarat galatnya ini harus x new dikurang x1 absolutnya ini harus lebih kecil daripada errornya. Nah, kemudian lanjut kita ke x0 iterasi kedua. Ini diperoleh dari x1 di iterasi pertama. Kemudian x1 di iterasi kedua ini didapat dari x new iterasi pertama. Untuk fx kurang 1, fxi kurang 1, fxi, x new,
kemudian X-nya kurang X1, dan keterangan ini sama saja dengan iterasi pertama tadi. Selanjutnya untuk iterasi ketiga dan keempat sama saja, kita turunkan dari tinggal kita tarik ke bawah dari iterasi kedua ini, dimana kita di sini berhasil menemukan akar di iterasi keempat dengan akar min 2,73204. Nah, jadi di metode sekan ini dengan persamaan yang sama kita menemukan akarnya di iterasi keempat ya. Kemudian untuk penghitungan secara otomatis menggunakan kode program akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anuriski. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana proses pemecahan masalah ya. Proses pemecahan masalah persamaan dalam metode numerik ini ya. Kita pilih yaitu ada tiga, yaitu iterasi sederhana, kemudian Newrepson dan Secan ya, metode Secan. Secan saya di sini menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Jadi dari data tadi ya yang sudah dijelaskan tadi, kita akan mengimplementasikan ya dalam sebuah bahasa pemrograman, yaitu bahasa C. Jadi kita jelaskan dulu, kita ulas lagi ya. Metode numerik itu apa sih? Ya, metode numerik itu adalah sebuah alat yang ampuh yang memungkinkan kita menemukan solusi ya atau perkiraan untuk masalah matematika yang sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan dengan cara biasa. Kita akan melihat bagaimana metode ini ya bekerja di balik layar, khususnya melalui contoh implementasi dalam bahasa pemrograman C yang ada di sini. Nah, kita bahas satu-satu. Mari kita bahas eh, menuju kodenya ya, kode bahasa C-nya yang sudah kita miliki ini. Di awal ya kita melihat beberapa header standar seperti include, stdio.h yang untuk mengimplementasikan input output, kemudian include math ya, include math itu adalah untuk menghitung matematika ya, rumus matematika dan sebagainya. Kemudian fungsi umum yaitu include stdlib.h. Kemudian kalau ada dua makro penting nih, ada dua makro penting yang didefinisikan di awal dulu, yaitu kode define ya, kode define yang ini, dua kode define ini. Yang pertama ada define error toleransi dengan toleransi 0,001 yang menentukan seberapa dekat kita ingin solusi kita dengan nilai sebenarnya ya. Kemudian ada define max iterasi ya, dengan max iterasi 100 yang membatasi beberapa kali kita akan mencoba menentukan solusi. Ini untuk menghindari program berjalan selamanya jika tidak menentukan solusinya. Tidak menemukan solusinya maksudnya. Kalau di sini kita punya fungsi double ya, fungsi double f, double x di sini ya. Double x, double f, double x. Kemudian return pow x, return pow x 3 min 6 kali min 6 kali x plus 4 ya. Nah, ini adalah persamaan yang ingin kita cari akarnya tuh. Yang tadi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x plus 4. Nah, itu. Ini ada itu tadi ya, persamaan itu tadi kita implementasikan dalam bentuk bahasa sih menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Dan tepat di bawahnya ya ada double df. F ini adalah turunannya lagi. Turunannya lagi artinya f aksennya. Nah, f aksennya berapa? Yang tadi sudah disebutkan tadi. Ya, itu di sini double df
double df double x turun 3 kali pow x2 min 6 yang merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Turunan ini akan sangat berguna nanti untuk beberapa metode. Lanjut, kita ke metode iterasi sederhana. Metode yang pertama akan kita bahas adalah metode iterasi sederhana atau juga dikenal sebagai fixed point iteration. Idealnya adalah mengubah persamaan fx0 jadi bentuk x sama dengan gx. Kemudian kita mulai dengan tebakan awal dulu deh. Kita mulai dengan tebakan awal x0. Awal x0. Lalu ya, kita mulai dengan tebakan awal x0 lalu kita hitung x1 sama dengan gx0. Kemudian x2 dan seterusnya sampai x converge atau mendekati nilai tertentu. Dalam kode ini kita punya variasi. Dalam kode ini kita punya variasi fungsi gx. Yang pertama g iterasi 1, g iterasi 2, g iterasi 3. G iterasi 1 double x return pow 6x min 4 di sini. Yang ini yang mempresentasikan 36x min 4. Kemudian double G iterasi 2 double x return min 4,0 ya per pow x2 min 6 bagi itu yang mempresentasikan x2 min 6 min 4. Kemudian double G iterasi 3 double x return pow x3 plus 4 6 x4 per 6 ya yang mempresentasikan 6x 3 plus 4. Kita sudah dapatkan gx nya ya, sudah dapat gx nya. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi void main fungsi void ya. Di sini ada metode iterasi sederhana ya, kita definisikan terlebih dahulu fungsinya. Di sini ada metode sederhana di mana ini akan menghitung tuh double ya, ini sebuah perhitungan tuh double g ya, double g kemudian double x 0 ini adalah implementasi utama dari proses ini. Kita perhatikan penggunaan double yang ini. Nah, double bintang g ini adalah kali g kan, double g ini sebagai parameter ya, ini adalah sebagai parameter ya, memungkinkan kita juga untuk melewatkan salah satu dari fungsi g iterasi 1, g iterasi 2 atau g iterasi 3. Nah, ini yang pertama ini adalah sebuah perhitungan untuk ketiga metode iterasi sederhana ya. Ini untuk melewatkan itu. Jadi kita tidak perlu eh, mendefinisikan ulang ya. Seperti itu, kita jadikan satu di sini. Kemudian di dalam loop while ya, dalam loop while ini ada perulangan. Di sini ada perulangan ya, loop while itu akan menghitung ya, itu akan menghitung x1 sama dengan g x0 hingga VOPs ya, hingga VOPs x1 min x0, selisih absolut antara nilai x baru dan x lama lebih kecil dari error toleransi atau sampai mencapai maks iterasi. Output table yang apa namanya yang Anda lihat ya, outputnya yang Anda lihat nantinya ya, itu akan menunjukkan bagaimana nilai X berevolusi. Nilai X berevolusi dari X1, kemudian menuju X2, kemudian ke X3 lagi. Eh, berapa akarnya yang sudah ditentukan gitu ya. Berapa akarnya akan eh, kita lihat nanti ya. Apa akarnya dari perhitungan tadi. Ya, balik lagi perhitungan tadi. Kemudian kita masuk ke dalam metode New Rapson. New Rapson di sini kita sudah seperti tadi ya, kita sudah definisikan dulu ya. Kita sudah
Ini ada perhitungannya ya. Salah satu New Repson ini juga itu adalah salah satu metode pencarian akar yang paling tepat ya, paling cepat maksudnya. Metode ini memungkinkan turunan fungsi untuk menemukan akar itu cepat ya. Melihat kita lihat tuh pada bagian kita lihat tuh pada bagian void metode New Repson ya. Double X 0. Nah, double X0 di sini. Dan di f X adalah di f X0. Kita membutuhkan fungsi fx dan turunannya di f atau f aksen lah, kita sebut aja f aksen di f ini f aksen ya, di f ini f aksen. Kita memerlukan ini yang tadi, ini adalah fungsi di atas tadi. Kita memerlukan hal tersebut, yaitu sebagai metode penyelesaian masalah di New Repson, penyelesaian matematika ya, Repson, metode numerik lebih tepatnya. Nah, di sini ya, di sini nantinya akan em, kita akan apa namanya, kita mulai ya, dari tebakan awal dulu deh. Dari tebakan awal dulu, yaitu X0. Seperti tadi, menghitung X1, X2, dan seterusnya dengan rumus ini. Kita bergerak. Kita bergerak sepanjang garis singgung kurva fx menuju akar. Kita perhatikan bagaimana metode ini seringkali convergent dengan sangat cepat. Ini terlihat dari nilai error yang cepat mengecil dari output tabelnya. Ya, kita lihat nanti. Kemudian metode Sechan. Nah, di sini ada metode Sechan nih. Dan metode terakhir yang kita bahas. Yaitu metode Sechan. Apa itu metode Sechan itu? Metode ini mirip dengan New Repson tapi tidak memerlukan perhitungan turunan. Ya, tidak memerlukan perhitungan turunan. Artinya kita tidak memerlukan fx, f aksen lagi gitu. Yang turunan tadi. Kita lihat pada fungsi voidnya, ya, void ini. Metode Sechan. Lihat itu, kemudian di situ ada double x0, double x1 ya, double x0, double x1. Sebagai gantinya ia akan menggunakan dua titik awal x0 dan x1. Nah, ini sebagai ganti dari ini tadi, turunannya tadi. Dia tidak menggunakan turunan, tapi dia ada gantinya nih, yaitu x0 dan x1. Nah, dan garis sekan ya, ada garis sekannya nanti ya. Dan garis sekan ya, itu garis yang menghubungkan dua titik pada kurva untuk memperkirakan akar. Hanya untuk memperkirakan akar. Dalam loop while, rumus dihitung 2x kuadrat sama dengan x1 min fx 1 dikali x1 min x0 per fx1 min fx0. Di sini fx0 adalah fx0 dan fx1 adalah fx1 ya. Ini adalah alternatif yang bagus ketika turunan fungsi sulit atau tidak mungkin dihitung. Output table akan menunjukkan bagaimana kedua titik awal x0 dan x1 bergeser dan x2 mendekati akar di setiap iterasi. Fungsi utama main, kita lanjut kepada fungsi utama main ya. Fungsi utama main di sini. Fungsi utama main di sini, semua metode ini kita satukan yang tadi dari awal. Dari mulai iterasi sederhana, kemudian metode New Repson, kemudian metode Sechan kita jadikan satu sehingga menampilkan menu interaktif yang interaktif. Pada bagian switch pilihan ya, ya ada bagian switch pilihan di sini ya. Di sini ada beberapa pilihan tuh. Iterasi sederhana ini outputnya akan menampilkan apa namanya, pesan ini, kemudian kita nanti akan disuruh milih mana yang akan kita tampilkan terlebih dahulu. Kita coba outputnya
apakah berhasil. Nah, ini tadi sudah saya coba ya. Kita clear dulu. Ini coba bentar. Kita clear seperti ini. Ya. Nah, sini akan menghasilkan program ini. Menghasilkan output ini. Sekarang kita kepada metode strata 1. Nah, di sini sudah menghasilkan, langsung menghasilkan. Akarnya yaitu 2,0000669. Kemudian kita pada menuju iterasi sederhana. Nah, seperti kita lihat tadi, satu satu perhitungan di sini bisa menjadi 3 ya. Jadi 3. Kemudian 3 outputnya silakan. Karena kita lihat tidak menemukan akar, jadi berhenti di 100 ya, tidak menemukan akar. Maka apa namanya, tidak bakal berhenti kalau semisalkan kita tadi tidak menggunakan definisi maks iterasi 100. Andai kata kita tidak menggunakan ini, maka ini akan terus berjalan ini sampai seterusnya. Maka perhitungannya berhenti sampai 100 gitu. Kemudian metode yang keempat, kita lihat New Repson berapa hasilnya. Nah, kita bisa menghasilkan 0,732051 ya. Ini adalah akarnya ya. Kita lihat sangat cepat sekali metode ini menghasilkan. Sampai 3 saja sudah menghasilkan. Kemudian 5 itu metode Sechan. Ini adalah metode yang mirip dengan New Repson, tetapi menggunakan tidak menggunakan, mohon maaf, tidak menggunakan fungsi turunan, tapi dia ganti dengan fx1 dan fx0 dan fx1 gitu. Baik, selesai sudah penjelasan dari saya. Kesimpulannya yaitu singkatnya tentang bagaimana lah, itulah tadi ya, singkatnya bagaimana metode numerik ini ya, seperti iterasi sederhana, New Repson dan Sechan itu bekerja ya untuk menemukan akar persamaan. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Dan pemilihan metode tergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Kode C ini adalah contoh praktis bagaimana konsep-konsep matematika ini bisa diimplementasikan dalam pemrograman untuk memecahkan sebuah masalah di dunia nyata atau di mana aja. Kemudian kemudian sehingga terwujudnya solusi ya, seperti tadi pemecahan masalah, sehingga terwujudnya solusi akan permasalahan tersebut. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.